Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dendi Syaril Sidik, kelas Sosiologi C semester 5. Izin menyampaikan opini tentang nilai-nilai hukum sosial budaya. Opini yang saya ingin sampaikan tentang nilai-nilai hukum sosial budaya merupakan hukum sebagai bagian dari kaidah sosial, tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai itu tidak lepas dari sikap dan sifat-sifat yang dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat. Dalam masyarakat yang sedang dalam proses pemulihan, nilai-nilai tersebut tentunya sedang dalam proses perubahan. Menurut Sarjono Sukanto dalam pembicaraannya bahwa nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat selalu berpasang-pasangan. Pasangan nilai-nilai tersebut kadang-kadang bersitenggang dengan akibat bahwa keserasiannya goyah, sehingga hanya ada satu nilai yang menjadi pegangan. Akibatnya terjadi ketidakserasian di dalam kehidupan bersama, yang kadang-kadang sama sekali tidak disadari karena para panutan di dalam masyarakat bersikap demikian. Pasangan nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. Nilai-nilai ketertiban berpasangan dengan nilai ketentraman. Nilai kepastian hukum berpasangan dengan nilai ketentraman. Nilai kepastian hukum berpasangan dengan nilai kesebandingan hukum. Nilai kepentingan umum berpasangan nilai kepentingan pribadi. Dan nilai kebendaan berpasangan dengan nilai keakhlakan. Contoh tentang nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tradisi. Sepertinya tradisi di Bali, setiap pemeluk agama Hindu yang wafat biasanya tidak akan dikubur. Orang yang wafat akan dibakar dalam proses upacara yang disebut ngaben. Dengan segala proses yang ada mulai dari awal hingga akhir, ngaben telah menjadi tradisi yang hidup di sekitar masyarakat Bali, khususnya yang memeluk agama Hindu. Malah saking populernya ngaben, upacara ini sekarang sudah menjadi salah satu atraksi wisata bagi para pelancong atau turis yang berkunjung ke Bali. 2. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah norma-norma. Norma-norma diciptakan oleh masyarakat sekitar dan disepakati secara bersama oleh mereka yang tinggal di kawasan tersebut. Contohnya, kebebasan berpakaian minim di Indonesia tidak sebebas dengan di Amerika. Kamu tidak akan menjadi pusat perhatian apabila memakai misalnya tank top di Amerika seperti kamu memakai tank top di Indonesia, khususnya di tempat umum. 3. Kebiasaan ini timbul dari perilaku masyarakat yang berulang dan dianggap tidak melanggar hukum dan norma yang berlaku. Contohnya, makan dengan menggunakan tangan di Indonesia bisa menjadi salah satu kebiasaan yang kita anggap sah-sah saja. Tetapi apabila kamu berada di Perancis, makan dengan menggunakan tangan tanpa sendok adalah hal yang menjijikan bagi masyarakat setempat. 4. Kesimpulan yang dari semua saya sudah sampaikan, kesimpulan masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan karena merupakan wadah dari kebudayaan itu tersebut, sehingga manusia melakukan kebudayaan yang dianggap sebagai nilai-nilai yang hidup bagi masyarakat dengan hukum apa adanya. Suatu kebudayaan disebabkan oleh keberadaan manusia itu sendiri, akan tetapi kebudayaan hanya akan tumbuh berkembang pada masyarakat yang berjumlah banyak atau manusia yang hidup secara berkelompok dan beragam suku bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau dari ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.